Apakah semua udah join Zoom meeting? Sudah, Pak. Ya, Pak. Baik, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Ya, Panca. Silakan, Panca. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, mari Pak kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk mengawali juga pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak punya sebuah kuis. Nah, tentunya biar kalian lebih semangat untuk belajar pada pagi hari ini ya. Oke, Bapak izin share kuisnya. Dan Bapak sudah pastikan buat kalian untuk login di kahoot.id ya. Setelah kalian login, kalian masukkan pin game ini 952 605. Oke, bisa kita mulai untuk kuis. Kuisnya adalah game seru, teman-teman. Kita mulai ya. Untuk kuis yang pertama, ini menebak gambar. Kira-kira ini gambar pertunjukan apa? Ada yang tahu? Ini sudah Bapak bahas di pertemuan yang sebelumnya ya. Tari tradisional, drama, oke, pantomim. Jawaban yang paling benar itu adalah pantomim. Kita lanjut ke kuis yang kedua. Panggung apakah yang seperti digambar? Ini juga sama. Ini sudah Bapak terangkan di materi yang sebelumnya. Ya, betul. Present. Kita lanjut ke kuis yang berikutnya. Kira-kira ini aktivitas apa? Ada yang memakai sepatu, handuk di lehernya, terus sedang melakukan peregangan, memasak, olahraga, mencuci baju, atau berlibur. Yo, kira-kira aktivitas apa? Ya, olahraga. Oke. Kita lihat siapa yang banyak menjawab benar. Siapa ya? Yohana. Yuk, beri tepukan sama Yohana. Oke. Makasih. Masih semangat nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Langsung saja kita masuk pada materi yang ingin Bapak sampaikan. Materinya yaitu tentang penulisan naskah pantomim. Ini untuk kelas 8 sekolah menengah pertama. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu kita bisa memahami bentuk naskah serta siswa dapat menganalisis konsep serta teknik naskah pantomim dengan benar. Yang kedua, kita dapat menyusun prosedur dasar seni peran sesuai dengan kaidah pementasan pantomim. Yang terakhir, kita juga bisa mengarang cerita naskah pantomim untuk diperagakan atau dipentaskan sesuai dengan konsep, teknik, dan prosedur seni peran. Pasti kalian udah nggak sabar kan? Oke, untuk itu Bapak punya sebuah video ya. Kalian simak dengan baik videonya. Oke, setelah kalian melihat video yang tadi, kira-kira seorang pantomimer atau bisa juga disebut mimer, itu tadi melakukan aktivitas apa? Ada yang tahu? Mengangkat kotak, Pak. Ya,
Benar. Baik, untuk kita memainkan sebuah pantomim itu tidak semata-mata kita langsung memainkan pantomimnya gitu. Butuh sebuah persiapan. Lah, persiapannya itu yaitu kita membuat skrip mime atau naskah pantomim. Lah, skrip mime atau naskah pantomim itu apa sih? Bapak jelasin ya. Skrip mime atau naskah pantomim itu adalah konsep cerita yang dituliskan melalui rangkaian yang tersusun sesuai dengan rangkaian pertunjukan yang akan dijalankan berupa tahapan adegan gitu. Jadi berbeda dengan naskah sebuah drama yang biasanya bentuknya itu berdialog, itu berbeda dengan naskah pantomim. Karena pantomim itu sebenarnya kan sebuah pertunjukan yang tidak menggunakan bahasa verbal. Jadi pada naskahnya itu nanti bentukannya itu adalah tahapan adegan itu. Untuk dasar membuat skrip mime itu tidak tergantung pada profesionalitas sebagai pantomimer ya atau mimer. Jadi siapa saja itu bisa membuat sebuah naskah pantomim gitu. Tidak terbatas hanya tidak terbatas hanya seorang mimer saja yang bisa gitu. Kalian seorang pelajar pun juga bisa. Tapi yang terpenting yaitu dalam membuat sebuah naskah pantomim itu membutuhkan 3 aspek ya. Yang pertama itu adalah kepekaan sosial, teman-teman. Kepekaan sosial ini adalah kemampuan kita untuk melihat situasi atau kondisi lingkungan kita gitu. Terutama lingkungan sosial yang seperti yang Bapak kasih kuis tadi, kalian kan sudah memahami ini kira-kira aktivitas apa ya? Ini kira-kira dia sedang melakukan apa ya gitu. Jadi itu dibutuhkan kepekaan sosial juga dalam membuat naskah pantomim. Yang kedua yaitu kreativitas. Ya. Kenapa kreativitas ini penting? Ini kreativitas itu berkaitan sama dengan kemampuan kita dalam menciptakan suatu karya seni gitu. Yang terakhir yaitu intensitas apresiasi terhadap penonton, terhadap pantomim. Nah, intensitas apresiasi ini yang dimaksud yaitu kegiatan kita dalam mengapresiasi sebuah karya seni pantomim. Mengapa itu diperlukan juga dalam membuat naskah pantomim? Itu tujuannya yaitu menciptakan suatu karya seni baru yang lebih baik. Karena apresiasi itu kan suatu kegiatan kita dalam mengobservasi, dalam menilai, dalam mengamati, ya kan? Jadi perlu. Oke, Bapak juga punya gambar lagi nih. Kira-kira gambar ini itu adalah gambar apa? Panca mungkin bisa membuat satu kalimat tentang yang menunjukkan gambar ini. Sore itu Yohana sedang pergi mengelilingi taman di sekitar rumah dia. Oke, pinter Panca. Jadi anak-anak secara tidak langsung sudah bisa membuat naskah pantomim, ya kan? Namun kita juga harus lebih tahu struktur naskah pantomim. Jadi kita perlu menganalisis struktur naskah pantomimnya. Kira-kira tahapan menganalisis penulisan naskah mime atau naskah pantomim itu yang diperlukan ada 4, yaitu yang pertama judul. Judul itu berkaitan dengan kesesuaian isi cerita dengan judulnya. Yang kedua itu berkaitan dengan temanya. Jadi tema ini berkaitan dengan gagasan utama atau pesan yang ingin disampaikan seorang mimer. Ini kira-kira apa ya? Yang ketiga yaitu tentang penokohan. Nah, di sini penokohan itu kan ada 3 ya teman-teman. Ada kita menganalisis fisiknya secara fisik. Orang ini gemuk atau kurus ya kan. Yang kedua yaitu psikologi ya kan. Psikologinya gitu. Ini orangnya sifatnya bagaimana ya? Dia mudah marah atau dia selalu ceria. Yang terakhir yaitu adalah sosialnya. Nah, sosial ini berkaitan sama lingkungannya.
Nah, yang terakhir adalah plot. Nah, untuk plot sendiri itu kan pada materi sebelumnya sudah juga Bapak terangkan bahwa plot itu punya 3 macam ya. Ada linear, ada sirkuler, dan ada episodik. Untuk linear yaitu cerita yang runtut, ya kan? Kalau sirkuler yaitu ceritanya tidak runtut namun memiliki ujung persoalan yang hampir sama atau menyerupai. Yang terakhir adalah episodik. Episodik ini biasanya berupa tahapan-tahapan atau potongan-potongan namun memiliki suatu persoalan, suatu cerita yang sama gitu. Oke. Lah, untuk jenis naskah meme-nya itu ada 2, yaitu naskah pantomim berkelompok. Ini bisa 2 orang, bisa lebih, bisa 3, bisa 4, ya kan? Yang kedua itu adalah naskah pantomim solo, seperti yang ada di video tadi yang kita saksikan secara bersama-sama, itu masuk ke naskah pantomim solo, ya kan? Karena dia memainkan seorang diri, individu. Nah, naskah pantomim berkelompok ini, ide ceritanya itu bisa berdasarkan tragedi, ya kan? Tragedi itu mengisahkan tentang biasanya itu tentang peristiwa yang sedih, gitu ya kan? Kayak misalnya ketinggalan bis, kan si mimernya nanti mengekspresikan sedih atau kemalangan, ya kan? Yang kedua itu ide ceritanya berdasarkan jenisnya komedi, gitu. Komedi ini lebih ke lelucon, gitu. Kalau tragedi komedi ini suatu cerita yang juga ada sedihnya, juga ada senangnya, jadi campuran dari tragedi komedi, gitu. Nah, untuk naskah pantomim solo ini biasanya hanya ada 2 ide ceritanya, yaitu bersumber dari kejadian dan bersumber peristiwa. Kalau kejadian itu hanya satu kejadian, contohnya sama seperti yang ada di video tadi. Jadi kejadiannya hanya dia tidak bisa mengangkat tasnya, gitu ya kan. Kalau sumber peristiwa ini nanti adalah sebuah rangkaian dari kejadian, gitu. Kalau sumber peristiwa ya, jadi kejadian yang runtut, gitu. Misalnya ketinggalan bis, lalu dimarahin oleh satpam, lalu terlambat masuk kelas. Nah, itu adalah suatu peristiwa, ya kan. Lah, kalian sudah lebih paham bukan? Sudah, Pak. Ya, karena kalian sudah lebih paham, mungkin ada yang ditanyakan atau tidak? Oke, tidak ada ya? Oke, cukup. Oke, kita langsung ke tugas pertemuan. Karena kalian sudah mampu memahami dengan baik. Nah, Bapak kasih tugas, buatlah naskah pantomim dengan baik dan benar. Tentunya dengan baik dan benar ini sesuai dengan tadi ya. Kita menganalisis dulu apa kira-kira temanya, judul yang kita ambil, terus tokohnya, ya kan? Terus kita juga menentukan ini nanti jenis naskah apa pantomimnya yang apa, ya kan? Yang berkelompok kah, yang solo kah? Nah, kita terus membuat sesuai dengan struktur naskahnya itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih dan selalu semangat belajar ya, teman-teman. Siapa? Oke. Baik, Pak. Baik, karena sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Gitu. Mari, siapa yang bisa memimpin doa? Ya, Pak. Oke, silakan Yana. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Yohana. Anak-anak selalu jaga kesehatan, semangat terus belajar, dan kembangkan bakat kalian ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.